Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga juga teman-teman terus diberikan kemudahan rezeki dan tetap semangat. Kita sudah tahu bersama hasil kemarin di pertandingan terakhir ya bagi timnas U17 kita yang kalah tipis 2-1 dari Mali U17 di Piala Kemerdekaan U17 yang berlangsung di Stadion Utama di Sumatera Utara di Medan. Tapi menurut saya ya bagi tim asuhan Nova Arianto ini tidak perlu bersedih dengan kekalahan dari Mali karena bagi Putu Panji dan kawan-kawan mereka sudah bermain maksimal ya, sudah menunjukkan permainan yang baik walaupun memang masih banyak catatan-catatan penting untuk dibenahi, dievaluasi oleh Coach Nova dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November yang akan datang. Ya kita tahu juga kemarin kita sudah lihat sama-sama bahwa semua gol terjadi di babak pertama dan gol satu-satunya dari kita setelah ketinggalan dari Mali itu dibuat oleh tandukan kepala dari Fadli Abreto. Ya, Fadli Abreto ini sudah membuat gol kedua dia di Piala Kemerdekaan. Ya, dan memang Mali pantas, ya, wajar untuk bisa tampil sebagai pemenang dan menjadi juara di perhelatan Piala Kemerdekaan U17. Artinya bagi Coach Nova akan melihat di mana titik kelemahan pemain-pemain asuhannya, harus benahi terutama dalam masa transisi permainan, cara melakukan build up yang lebih baik ya, passing juga tentunya harus lebih dibenahi ya, kerjasama tim untuk melakukan intensitas serangan, dan dari sinilah Coach Nova bisa mencatat ya semuanya untuk diperbaiki karena setelah dari turnamen U17 di Medan ini pemain-pemain akan bersiap lagi karena ada persiapan tahap berikutnya untuk TC bagi seluruh pemain timnas U17 kita ya, untuk ke Spanyol. Nah, ada persiapan juga pertandingan uji coba yang sudah direncanakan oleh Coach Nova, kembali akan ke Yogyakarta sebelum kita ke Dubai Uni Emirat Arab pada November yang akan datang, sebelum persiapan menuju ke Qatar. Coach Nova sendiri menyambut dengan baik yang hasil. Dia tidak kecewa ya teman-teman, dan dia bangga tentunya dengan perjuangan anak asuhnya dalam perhelatan di Piala Kemerdekaan ini, terlepas dari kekalahan melawan Mali yang memang Mali tentunya timnya sangat bagus. Mali akan ikut di Piala Dunia ya untuk U17 ini, sama juga seperti Tajikistan dan Uzbekistan, walaupun Uzbek tidak membawa tim terbaiknya, tetapi ada manfaat yang bagus di perhelatan U17 ini bagi khususnya bagi tim kita ya. Dan setelah pertandingan U17 ini tentunya Nova sudah harus bersiap lagi ya untuk mempersiapkan tim ini lebih baik, karena pertandingan yang sesungguhnya di Qatar itu ya tidak mudah. Kita menghadapi tim yang pernah juara dunia 4 kali seperti Brasil yang lebih diunggulkan di grup kita. Ada Honduras juga yang menjadi juara di zona CONCACAF di mana mereka ikut berada di grup dengan kita, dan ada Zambia yang bersama dengan kita. Semua tim berat untuk kita hadapi ya teman-teman. Dan inilah bagi Coach Nova untuk bisa melihat apakah ada penambahan pemain untuk ke depan. Ya, dia harus bisa melihat apakah ada akan dicoret lagi. Saya pikir perlu memang untuk melihat kemungkinan itu, penambahan diaspora terutama ya, untuk bisa lebih kuat lah tim U17 kita menghadapi event besar seperti Piala Dunia ini. Tetap semangat ya buat Matthew Baker dan kawan-kawan untuk ke depan. Jadi kita tidak perlu menghujat tim ini, justru kita memberikan dorongan kuat buat mereka karena ini mereka masih muda, potensi ke depan luar biasa, ini bertalenta mereka ini, dan semoga mereka bisa menjadi pemain-pemain yang bagus sampai ke level tim senior yang akan datang. Oke, dari perhelatan Piala Kemerdekaan U17 ini saya bergeser ke Liga Super Indonesia. Persib Bandung sayang sekali kalah dari tuan rumah Persijap dalam lanjutan Liga Super Indonesia
Ya, kemarin tim asuhan Boyan Hodak ini menderita kekalahan yang sangat dramatis menghadapi Persijap. Persijap tim yang bagus ya, mereka menahan PSM Ujung Pandang dan di kandang mereka bisa memetik 3 poin penting melawan juara bertahan yang secara back to back dalam 2 musim terakhir bisa menjadi juara. Dan ini menjadi pelajaran penting buat Persib untuk ke depan, karena setelah usai melawan Persijap, Persib harus bersiap lagi melawan tuan rumah PSIM. Ya, PSIM sekarang juga bagus, ada di peringkat keempat dengan 4 poin mereka, jadi harus berhati-hati ya, bagi tim asuhan Boyan Hodak ini. Kemarin setelah ada gol dari Franka, dan Franka ini yang membuat gol balasan lawan PSM di injury time ya, saat-saat akhir. Nah, Franka bisa membuat gol lagi di babak kedua. Tapi kemudian hasil imbang seperti sudah di depan mata memang bagi Persib. Ya, ketika lagi-lagi pemainnya selalu bisa mencetak gol buat mereka, seperti William Barros, penalti dia masuk di injury time 90+2 kalau nggak salah ya. Tapi sayang setelah itu 1 menit saja berselang, tuan rumah Persija bisa mendapatkan gol kemenangan mereka untuk mengunci pertandingan 2-1 lewat Sudi Abdallah. Jadi ini modal bagus bagi Persijap tentunya, karena mereka mengalahkan tim yang tidak main-main secara kualitas bagus seperti Persib Bandung. Jadi ini ada evaluasi lagi tentunya bagi Boyan Hodak terhadap timnya, namun ini kan masih di laga kedua. Ya, walaupun sekarang turun di peringkat ke-7 dalam klasemen sementara di Liga Super Indonesia, tapi tetap harus waspada bagi Persib Bandung untuk mengarungi pertandingan demi pertandingan, terutama tandang berikutnya dari Persijap menuju ke PSIM. Jangan sampai tersandung lagi, akan sangat sulit ketika mereka tersandung nanti lawan PSIM. Nah, posisi klasemen sementara Liga Super itu diambil alih oleh Macan Kemayoran. Persija Jakarta, mereka clean sheet ya, mengalahkan juga tuan rumah Persis dengan gemilang ya, dengan 3-0 dalam lawatan tandang. Ini modal yang berharga sekali, yang bagus sekali. Setelah sebelumnya mereka menang 4 gol lawan Persita, sekarang Persija memasukkan 7, kemasukan 0. Ini luar biasa, 6 poin, ditempel ketat oleh Borneo juga yang memiliki 6 poin. Tapi bagi Persija ini suatu start yang luar biasa setelah mereka mendapatkan pemain timnas kita, Jordi Amat, yang kali ini mungkin dalam pertandingan kemarin agak didorong lebih ke gelandang bertahan, dan itu cukup bagi tim asuhan Souza ini untuk bisa mendapatkan hasil yang positif di 2 laga awal, karena Persija sekarang berusaha untuk menjadi juara di Liga Super ya teman-teman, dan itu menjadi ambisi khusus bagi Macan Kemayoran. Ini baru pertandingan kedua memang ya, masih banyak pertandingan ke depan, tetapi dengan 2 laga, 2 kemenangan dan tanpa kebobolan ya, ini satu hal yang sangat baik untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk di Liga Super Indonesia kali ini. Ya, kita akan melihat tentunya pertandingan-pertandingan ke depan. Kalau Persija ini konsisten terus, saya rasa mereka punya peluang ya untuk bisa menjadi juara. Apalagi kalau dalam 5 pertandingan pertama mereka terus bisa mengamankan hasilnya dengan baik, 15 poin. Ya, wah, ini luar biasa dengan kemenangan yang mereka bisa dapatkan. Nah, ada yang menarik dari 3 gol kemarin, salah satu diantaranya dibuat oleh Axel Runtukahu. Ya, striker mereka yang bangkit dari bangku cadangan masuk di babak kedua, karena ada 5 pergantian dibuat oleh Souza terhadap Persija. Selain Axel juga kita tahu bersama ada Witan Sulaiman juga ikut masuk, dan bagi Axel Runtukahu ini bagus. Gol ya, kalau dia terus bisa membuat gol sebagai super sub, walaupun itu bukan tidak mungkin dia akan masuk di tim nasional, karena sekarang kan Patrick Kluivert sedang mencari striker yang bagus ya, untuk di Liga Super, dan peluang bagi Axel terbuka tentunya, tinggal konsistensi dia ya. Kalau dia terus dengan permainan yang grafik yang bagus ya, bukan tidak mungkin ya, dia punya harapan, dia punya kesempatan untuk bisa mencicipi masuk di timnas kita. Oke, dengan saya Bung Ropan ya, mereview semua pertandingan baik di U17 untuk Piala Kemerdekaan ya, sampai ke Liga Super Indonesia. Ciao.